Sali, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Kamu talibu biang buat yang mau mendukung channel YouTube Oprah Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Yuk mari kita lanjut belajar bahasa Prancis. Kali ini nih saya mau ngajarin ke teman-teman sekalian masih dalam bahasan tentang les adjectifs interrogatifs. Caranya untuk bilang what, tapi dalam artian berapa. Loh, bukankah di bahasa Inggris kalau orang bilang berapa itu how much gitu ya. Ada juga what yang dipakai dalam artian berapa, yaitu ketika kita mau menanyakan umur dan jam. Nah, untuk bahasa Perancisnya, ayo itu juga menggunakan adjektif interrogatif. Teman-teman mungkin yang udah pernah belajar tahu dong, berapa bukannya combien. Si combien itu lain kegunaannya, sama seperti halnya kalau kita mengatakan how much, itu lain kegunaannya. Untuk menanyakan umur dan jam kita memerlukan yang namanya adjektif interrogatif, yaitu ini nih, si kel ini yang sudah saya bahas di 2 video terdahulu tentang adjektif interrogatif. Jadi rupanya adjektif interrogatif itu punya juga makna atau konteks ini, berapa, yang di bahasa Inggrisnya sebagai what, bukan sebagai how much. Oke, sedikit aja nih langsung kita ulas nih. Quel yang quel ini adalah untuk bersanding dengan nom masculin singulier. Yang quel yang ini quels untuk masculin pluriel. Yang quel ini quelle ini untuk feminin singulier, dan quel yang pluriel ini quelles ini untuk nom feminin pluriel. Oke? Masculin singulier, masculin pluriel, feminin singulier, feminin pluriel. Nah, untuk menyatakan umur ini beda dengan di bahasa Inggris ya. Saya kasih tahu ke teman-teman sekalian. Kalau di bahasa Inggris kan I'm 29, I'm 80, gitu kan. Menggunakan I am itu dari to be. To be itu kalau di bahasa Perancisnya adalah être ini. Tapi kalau untuk menyatakan umur dalam bahasa Perancis itu kita menggunakannya ini nih. Verbe avoir. Ada OI berbunyi OA ya. Verbe avoir. Avoir itu to have, memiliki. Kalau teman-teman bertanya kenapa di bahasa Perancis orang menyatakan umur menggunakannya avoir, kok nggak sama pakai to be, être gitu, kok nggak seperti di bahasa Inggris? Ya simpel aja penjelasannya. Umur itu, pikirkan ya oleh teman-teman sekalian, umur itu dimiliki oleh seseorang atau kita adalah si umurnya? Ya umur itu adalah dimiliki oleh seseorang, makanya orang bisa mati, bisa wafat, bisa meninggal. Berarti umur itu dimiliki sepanjang orang itu hidup di dunia ini. Bukan kita adalah si umurnya, kita adalah si orangnya nih. Saya adalah si Andrinya. Umur saya sekian gitu. Oke, itulah cara untuk memahaminya kenapa di bahasa Perancis kok umur tuh pakainya avoir. Nah, sedangkan untuk menyatakan jam pakai être, to be. Oke? It is gitu. Nanti kita akan menggunakannya dalam bentuk it is. Sebetulnya ulasan tentang jam itu saya sudah pernah bahas sebelumnya ya, sudah ada materinya. Ini kita akan fokus untuk menyambungkannya ke adjektif interrogatif. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang bahasa jam seutuhnya, tonton di video yang jam. Saya kasih linknya di description box. Oke? Konjugasinya dulu harus teman-teman hafal. Ini adalah 2 kata kerja yang tidak beraturan, verbe irregulier, jadi tidak ada polanya. Persis saja seperti di bahasa Inggris, si to be atau être ini adalah kata kerja yang tidak beraturan. Nah, di bahasa Perancis si avoir ini juga tidak beraturan, jadi mau nggak mau harus kita hafal. Yang pertama, saya punya. I have. Itu adalah J. Ada AI berbunyi E. Ini dibacanya J. Kemudian kamu punya. Ya, kamu. Tu itu adalah kamu lagi. Kamu punya itu adalah tu as. Dibacanya disambung. Jadi jangan tu as tapi tu as. S di ujung tidak dibunyikan. Kemudian subjek berikutnya di dalam urutan konjugasi bahasa Prancis adalah il, elle, yaitu dia cowok, dia cewek, he, she, ya. Lalu di sini ada subjek ketiga yaitu on. On itu utamanya artinya adalah kita. Oke.
ong. Bisa juga kami, tapi sering dipakai untuk konteksnya kita. Nah, ini bacanya juga serba disambung. Jadi jangan il-a tapi ila. Yang ini ella. Ella, 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 tahu lagu itu ya. Kemudian ini ongna. Ongna. Jadi on berbunyi ong, tapi n-nya masih disambung ke a-nya. Jadi ongna. Ada dua bunyi, ada eng-nya, ada n-nya, ongna. Kemudian nu. Nu ini utamanya adalah kami, walaupun bisa juga dipakai untuk kita, tapi terutamanya ini. Nous avons, penjelasannya ada OU, itu berbunyi U biasa di bahasa Indonesia. S di ujung itu biasa tidak bunyi, tapi di sini dia akan nyambung ke huruf hidup. Sementara sininya juga huruf hidup. Jadi satu S di tengah dua huruf hidup itu berbunyi Z. Itu namanya la liaison, bacaan yang disambung. Oke. Nous avons, ada ON lagi tuh ong ya, S di ujung tidak bunyi. Nous avons. Kemudian vous avez, prinsipnya sama dengan si nu, tinggal n-nya diganti v. Si vous ini teman-teman harus ingat, saya senang banget nih ngingetin. Vous itu artinya ada dua, Anda dan kalian. Oke, vous avez karena ez di ujung berbunyi e, sate tempe, sama seperti aksen aigu, e. Kemudian yang ini il bunyinya hampir sama, dan ini il serupa banget tapi ada s-nya di dalam ejaannya ini. Ini adalah mereka. Ini adalah mereka. Oke. Il ini dibacanya bukan il ong, bukan el ong, tapi elzong disambung. Elzong karena ini seperti nous avons, vous avez tuh ya, di tengah dua huruf hidup satu s-nya ini. Kemudian untuk yang il ini meskipun dia sebenarnya tidak di tengah dua huruf hidup, tapi kayaknya bacanya itu memang diserasikan, diharmonisasikan oleh orang-orang frankofon. Kayaknya begitu. Kalau alasan pastinya sejarahnya gimana saya nggak tahu, tapi yang jelas itu diharmonisasikan. Jadi kalau teman-teman bacanya il ong itu akan menjadi salah gitu. Ilzong, elzong. Nah, kemudian yang être, to be. Ini adalah I am, je suis. Saya adalah. Bisa juga dipakai untuk memperkenalkan diri, nyebut nama, je suis Andri ya. Je suis. S di ujung tidak dibunyikan. Kemudian tu es, ini juga bacanya disambungkan. Tu es. Es begini, ini dibacanya e. Sama dengan si a ini. Je, tu es itu ya. Sama e. Nah, kemudian ini juga est begini dibaca e juga. Ile, ele, ongne, disambung kayak tadi. Ila, ela, ongna. Ile, ele, ongne. Lalu nu, nah ini tidak ketemu huruf hidup kayak gini tadi, jadi tidak menjadi Z, hanya nggak bunyi aja. Nu som, S di ujung tidak bunyi, maka nu som. Lalu berikutnya ini adalah vous êtes, bacanya vous êtes. Ini iya ketemu huruf hidup, maka tuh satu S di tengah dua huruf hidup menjadi Z, vous êtes. Ada aksen, apa itu namanya? Aksen circonflex. Kalau teman-teman penasaran tanda-tanda aksen itu ada apa aja, namanya apa aja, tonton video les accents. Saya kasih linknya di description box. Oke, vous êtes ini S tidak dibunyikan di ujung biasa. Jadi teman-teman lihat tuh ya, tendensinya, kecenderungannya S di ujung itu tidak dibunyikan. Oke. Kemudian yang mereka. Nah, ini dibacanya song. Serupa dan ini tapi ada S-nya di depan. Makanya ini tidak menjadi satu S di tengah dua huruf hidup, makanya tidak jadi Z seperti ini. Ini il song, el song. Mungkin itu juga alasannya kenapa ini tidak dibaca il song ya. Tapi memang S di ujung biasa tidak bunyi, jadi harusnya ilong. Tapi mungkin diharmonisasikan tadi saya bilang ya. Yang ini il song, el song. I am, you are sebagai kamu, he is, she is, we are sebagai kita utamanya. Yang ini we are sebagai kami, you are sebagai Anda dan sebagai kalian, lalu ini they are ya, mereka. Jadi kalau di bahasa Prancis itu subjek itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan untuk yang mereka dan untuk yang dia gitu. Oke, ini sudah cukup jelas. Ini akan menjadi modal kita untuk
menanyakan umur dan jam juga untuk menjawab, menyatakan umur dan jam. Oke, ingat-ingat akan kita sambungkan ke kel-kel-kelnya ini. Nah, gimana? Apakah video ini dan channel YouTube ini informatif? Kalau teman-teman merasa ini informatif banget, wih, ada Instagram dan Facebooknya OPH yang juga untuk dikepoin. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu prakteknya seperti apa nih. Tonton terus video ini sampai habis.